Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak semua yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita masih berjumpa di tatap maya dalam rangka untuk rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak, Ibu, dan kakak semua, marilah kita tenangkan hati, kemudian pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar dan memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tapi sebelumnya, monggo kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa di tempat duduk masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan diawali dengan berdoa, kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Nah, untuk pemberitahuan, pada pertemuan kita malam hari ini kita hanya 1 JP atau 45 menit, jadi nanti kita lebih banyak diskusi tentang rencana tindak lanjut dari program kita yaitu PKG, tetapi nanti RTL-nya itu masih berkaitan dengan KBS, komunitas belajar di sekolah. Nah, kita kan sudah belajar kurang lebih selama 10 minggu dalam program PKG, kemudian setelah mengikuti program ini nanti Bapak Ibu diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogik, PJOK, kemudian melaksanakan asesmen, kemudian mengembangkan profesi bersama rekan-rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik secara terus-menerus. Kemudian untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat menyusun sebuah rencana tindak lanjut bagaimana agar Bapak, Ibu, dan kakak semua itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Untuk tugasnya monggo nanti bisa dicicil, yang tugasnya belum selesai nanti bisa diselesaikan. Agar nanti sebelum kita membuat rencana tindak lanjut itu tugas-tugas yang lain selesai. Sedikit pemberitahuan untuk RTL ini nanti kurang lebih kita laksanakan sama seperti aslinya kemarin, waktunya itu 8 hari. Jadi paling lambat untuk mengupload RTL itu tanggal 16 November tahun 2024 atau hari Sabtu untuk RTL-nya. Nah, tujuan kita dari sesi malam ini yaitu Bapak Ibu mampu merefleksikan pembelajaran pada modul 3, kemudian Bapak Ibu mampu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, nanti yang paling penting ini Bapak Ibu mampu memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kemudian agenda kita pada sesi kali ini yang pertama itu pendahuluan, kemudian yang kedua itu refleksi awal, kemudian 3 penyampaian RTL atau pengarahan tugas, kemudian tugas RTL, penilaian dan lini masa. Kemudian yang terakhir itu dialog dilanjutkan dengan penutup.
Kita masuk di agenda yang pertama, yaitu pendahuluan. Bapak Ibu dan semua, apabila di level atau dinilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kira-kira persiapan belajar Bapak Ibu tentang RTL KBS itu ada di level berapa? Monggo bisa dituliskan di kolom chat. Persiapan belajar Bapak Ibu untuk melakukan RTL melalui KBS itu kira-kira berapa levelnya? Berkaitan dengan proyek based learning juga. RTL proyek based learning melalui komunitas belajar di sekolah. Nah, itu kira-kira levelnya berapa Bapak Ibu untuk persiapan belajarnya? Persiapan belajar untuk menyusun RTL yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, itu nilainya berapa? Monggo bisa dituliskan di kolom chat. Selamat datang Mas Setio Prabowo. Mas Erik Hirmawan, 7,5. Monggo yang lain. Level persiapan belajar Bapak Ibu dalam menyusun RTL yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Kira-kira berapa? Mas Zakaria 6. Monggo yang lain bisa dituliskan di kolom chat. Mas Ganjar Nugroho 7. Kalau boleh tahu, mengapa alasan Mas Erik Hirmawan memberikan nilai 7,5 pada level persiapan belajar dalam menyusun sebuah rencana tindak lanjut yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Monggo bisa diberikan alasannya Mas Erik, kenapa kok memberikan nilai 7,5? Halo Mas Erik, saya ulangi lagi nggih. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan level atau nilai antara 1 sampai dengan 10 tentang persiapan belajar Bapak Ibu dalam menyusun sebuah rencana tindak lanjut yang memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Monggo bisa dituliskan di kolom chat levelnya berapa antara 1 sampai dengan 10. Level persiapan belajar dalam akan menyusun sebuah RTL. Bisa dituliskan di kolom chat. Mas Jaka boleh menyampaikan alasannya kenapa kok memberikan nilai 6 tentang level persiapan belajarnya? Monggo Mas Jaka. Ya Pak Agus, alasan saya memberi nilai 6 yang pertama karena untuk KBS di sekolah saya itu masih belum berjalan dengan rutin lagi, jadi untuk persiapan KBS mungkin masih agak tersendat kalau di sekolah saya. Kemudian untuk
rencana tindak lanjut ataupun perencanaan berbasis proyek, itu saya masih agak bingung mau memulainya dari mana dulu. Masih agak ragu-ragu dalam melangkah ataupun menentukan tindakan-tindakan yang harus saya lakukan. Itu Pak Agus. Terima kasih Mas Jaka. Monggo Mas Ganjar boleh menyampaikan alasan mengapa kok memberikan level nilai 7 pada persiapan belajar untuk membuat RTL. Monggo Mas Ganjar, boleh disampaikan alasannya? Ini mungkin hampir mirip dengan Mas Yaka nggih, karena di sekolah juga semester 2 kemarin itu masih aktif untuk 2 minggu sekali itu diadakan kompel. Nah, untuk semester ini hampir tidak terlaksana lagi Mas Agus. Dan untuk pelaksanaan RTL itu juga untuk tindakan hampir sama dengan Mas Yaka tadi, untuk tindakan-tindakan itu yang mau dilaksanakan terlebih dahulu itu yang mana itu masih agak bingung seperti itu. Nah, dan ditambah lagi ini karena di sekolah ya juga berbarengan dengan administrasi yang akan dilakukan untuk penilaian kinerja kepala sekolah seperti itu. Dari bagi-bagi waktunya yang nanti mau misalkan mau menampilkan RTL-nya ke KBS itu untuk menentukan waktunya juga masih agak terganggu. Mungkin hanya itu Mas Agus. Siap, terima kasih Mas Ganjar sudah menyampaikan alasannya. Jadi alasannya Mas Ganjar kok memberikan nilai 7 itu karena yang jelas KBS-nya untuk sementara belum aktif banget seperti yang seperti kemarin nih. Kemudian untuk jadwal penyampaiannya di KBS juga belum ditentukan kapannya. Kemudian untuk proses RTL-nya juga belum bayangannya belum begitu banyak. Kemudian Mas Agus Ari, monggo bisa menyampaikan kok mengasih nilai 6 pada persiapan belajar tentang RTL. Lalu kita lanjutkan, nggih. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaiannya, kemudian lini masanya dengan baik dan benar. Nah, nanti di sini kita akan berdiskusi tentang rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek oleh komunitas belajar, apa yang harus dikerjakan, kemudian aspek nilainya bagaimana, kemudian lini masanya kapan. Nah, kita masuk ke fase kedua yaitu refleksi awal. Bapak Ibu dan kakak semua, kemarin sudah belajar tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk mengingat kembali, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, kira-kira bagaimana kalau pembelajaran yang kita lakukan itu berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Monggo siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pak Sigit mungkin? Atau Mas Edik? Monggo. Bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Monggo kira-kira bagaimana kalau pembelajaran ini kita melibatkan komunitas belajar di sekolah? Monggo silakan berikan pendapatnya Mas Erik atau Pak Sigit atau siapa, monggo. Ayo Pak Sigit. Apa yang lain, monggo. Tidak ada Pak Sigit. Mungkin Mas Setia Prabowo.
Nggih, monggo Pak Sigit. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tadi pembelajaran berbasis proyek apabila dilaksanakan dengan teman sejawat gitu ya Mas. Kolaborasi ya, nggih, kolaborasi dengan teman Ya, sejawat. kolaborasi dengan teman sejawat. Menurut pendapat saya itu akan jauh lebih baik apabila pembelajaran berbasis proyek itu kita lakukan sendiri, karena nantinya jika kita berkolaborasi dengan teman, nanti kita akan bisa melakukan diskusi, melakukan kolaborasi, dan mungkin nanti juga akan terlaksana berbagi praktek baik yang nantinya akan lebih menyempurnakan, lebih memperbaiki, dan tentunya lebih meningkatkan kualitas pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik. Itu Mas, saya jadi lebih setuju kalau ada kolaborasi dengan teman sejawat. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Pak Sigit. Nah, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita laksanakan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Monggo, siapa yang berpendapat? Mas Agus Hari? Ya, saya setuju sama Mas Sigit nggih. Ya, ketika sekolah itu melakukan kolaborasi bersama dalam komunitas belajar, maka pembelajaran itu akan lebih konsisten dan harmonis. Sehingga memungkinkan keduanya untuk saling berbagi informasi, misalnya kekurangannya, kelebihannya, nanti bisa berbagi informasi tersebut tentang kebutuhan perkembangan anak, serta menjelaskan pendekatan dan metode pengajaran yang tepat untuk peserta didik yang beragam. Itu saja Mas Agus. Terima kasih Mas Agus Aribowo. Jadi sama juga dengan Pak Sigit tadi, sangat setuju bahwa kolaborasi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ya. Karena apa? Karena seperti pendapatnya Pak Sigit sama Mas Bowo, kita akan saling melengkapi di mana kekurangan kita dapat kita tutupi dengan belajar dari praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang lain di dalam komunitas belajar di sekolah. Jadi memang kolaborasi itu sangat penting, tidak hanya di komunitas sebenarnya, di luar komunitas juga itu memang sangat penting untuk kita saling belajar, berbagi praktik baik dan saling melengkapi. Terima kasih. Selanjutnya termasuk ngabsen gitu Mas Agus. Nah, intinya kolaborasi, berbagi praktik baik. Nah, sekarang bagaimana melibatkan voice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Nah, sekarang apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo, sudah belum? Apakah sudah kita mendengarkan suara siswa? Apakah kita sudah mendengarkan atau memberikan pilihan kepada siswa? Apakah siswa itu mempunyai kepemilikan atas tugas-tugasnya pembelajarannya? Apakah itu sudah memberikan dampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap suara, kemudian pilihan, kemudian kepemilikan anak dalam penerapan PJBL itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apakah itu sudah memang menjadi pilihan kebutuhan peserta didik? Monggo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Mas Erik, belum dengar suaranya Mas Erik. Mbak Rahma, Mbak Siti, Mbak Tri.
Mbak Tri baru masuk ini. Monggo. Yang jelas untuk PJBL itu kalau bisa ya kita tetap mendengarkan suara dari siswa sesuai dengan pilihannya siswa. Kita tidak harus memaksa. Kita harus PJBL-nya ini, tapi kita juga melihat sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Tidak harus kita paksakan kita menjadi dominan. Kalau kita dominan namanya tidak berpusat pada peserta didik, tapi masih berpusat pada guru. Jadi kita tetap melihat situasi kondisi kebutuhan dari peserta didik. Lanjutnya, nah, jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan untuk merubah paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Kalau perubahan diri itu, dulu PJOK itu hanya sebagai mata pelajaran rekreasi, setelah siswa itu penat, kemudian guru PJOK itu hanya mengandalkan otot, bukan otak, kemudian CB, kalau Mas Giyaka, CBSA, culbal, siswa, asik atau anteng. Nah, itu kita merubah paradigma seperti itu. Tapi kita kalau bisa ya guru PJOK itu ya tetap guru PJOK, tidak hanya otot tapi juga otak. Kemudian kelas dalam PJOK itu yang menarik, kemudian berpusat pada peserta didik. Kemudian untuk pembelajaran yang berkelanjutan yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kalau bisa kita itu mempunyai keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat. Nah, itu melalui KBS Bapak Ibu semua. Jadi makanya kalau bisa program-program PJBL yang direncanakan atau RTL-kan nanti itu kita nanti paparkan di KBS. Nah, untuk selanjutnya tugasnya ini penyampaian RTL Bapak Ibu. Nah, kita sampai di penyampaian RTL. Tadi kan ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu tujuannya untuk merubah paradigma perubahan diri guru PJOK dan kelas dalam PJOK. Kemudian kelanjutannya nanti Bapak Ibu semua itu mempunyai keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, RTL-nya seperti apa yang akan kita buat? Ini monggo bisa disimak atau kalau lebih jelasnya nanti bisa dibaca di LMS di modul 3 masih di RTL rencana tindak lanjut. Nah, pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Artinya, kokurikuler itu kemarin hanya sebagai penguat, sebagai pengayaan atau perbaikan, bukan dalam pembelajaran. Ini bisa P5 kokurikuler itu. Kemudian, untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah RTL agar Ibu atau Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu itu mampu menyusun RTL dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, pengarah tugasnya sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program, kemudian memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset yang dimiliki sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, adapun penilaian tugas ini meliputi, nah di dalam RTL itu ada yang dinilai yang pertama, tujuan programnya. Kemudian yang kedua atau yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang C, keterlibatan komunitas. Kemudian yang D, rencana evaluasi program. Nah, nanti di dalam RTL itu harus ada tujuan, kelengkapan rencana,
kemudian keterlibatan komunitas, dan yang terakhir itu ada rencana evaluasi. Nanti kita bahas di belakang ada. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, kemudian notulen atau catatan diskusi di KBS terkait LTL PJUK, kemudian dokumentasi kegiatan, kemudian dokumen lain yang relevan. Nah, jadi yang dinilai kemudian diamati itu yang pertama nanti Bapak Ibu membuat PPT atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui KBS. Jadi Bapak Ibu nanti mempunyai perencanaan program seperti kemarin ada SEM atau apa, kemudian itu dipaparkan di KBS. Nah, bentuknya boleh PPT. PPT-nya nanti tidak usah banyak-banyak, maksimal 9 slide. Kemudian nanti kan kalau KBS pasti ada daftar hadir, ada notulen, nah itu nanti di copy, di scan, bisa dijadikan satu dengan bahan tayang. Kemudian ada dokumentasi kegiatan, jadi ada foto waktu menyampaikan, atau dokumen lain yang relevan. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Lanjut mawon nggih, nanti diskusinya di belakang. Nah, ini tujuan penugasan mandiri dilewati mawon. Nah, ini Bapak Ibu di sini. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui KBS. Yang pertama, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui KBS itu maksimal 9 slide. Jadi di 9 slide itu ada apa saja? Yang pertama ada judul program, kemudian latar belakang, kemudian tujuan program, kemudian yang keempat ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, tugasnya seperti apa, pembagian tugasnya yang di sini. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, ini tentang aset. Yang ketujuh, rencana evaluasi, dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, nanti lebih jelasnya kita diskusikan juga. Kemudian, keterangannya, LTL yang telah Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan LTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan sejawat pada komunitas belajar di sekolah. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notula, kemudian video, foto dapat dilakukan di LMS. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Jadi, selain menjadi bagian dari penilaian, selain diupload di LMS, kalau bisa ya memang dilaksanakan di sekolah, Bapak Ibu. Nah, penjelasannya pada judul program. Nah, judul program ini berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kalau saya dulu, pas itu seperti yang saya sampaikan kemarin, jumpa berkat, Jumat pagi bersih, sehat, dan kuat. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan judul programnya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, PPT-nya hanya maksimal 9 slide. Kemudian di latar belakang. Nah, di latar belakang itu ada uraian secara singkat tentang konsep-konsep materi yang mendasari, kemudian dikaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang dapat Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemarin ada yang mengaitkan dengan model pendidikan kebugaran, kemudian ada yang mengaitkan dengan model pendidikan gerak, bahkan ada yang kemarin di tempatnya Mas Agus Ariwibowo kemarin itu SEM, Sport Education Model. Kemudian dalam latar belakang juga dipastikan ada suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jadi
anak-anak itu merasa dilayani, kemudian suaranya diterima dalam program tersebut. Dalam latar belakang juga ada penjelasan tentang konteks program, kemudian mencakup karakteristik sekolah, kemudian komunitas belajar dalam sekolah, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada, kemudian dikaitkan berdasarkan modul 1.2 yang sudah dipelajari tentang 7 aset atau 7 modal. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Harusnya ini, tapi di lapangan hanya ada ini, atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Kemudian dalam tujuan program. Nah, dalam tujuan program ini adalah bagian yang harus ditampilkan, di mana di dalamnya secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada murid. Kemudian dalam tujuan program ini ada fasilitas kelembagaan PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Tujuan programnya apa? Melibatkan komunitas belajar di sekolah. Kemudian di mana di dalamnya juga ada pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat komponennya yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis spesifik. Ya, jadi yang mudah diterima, mudah dilakukan. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Jadi murid atau siswa itu sebagai pelaku utama. Jangan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam program. Yang terakhir, kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Struktur program yang kelima yaitu struktur program dan komponen yang kelima yaitu struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, dalam rancangan program itu ada siapa saja mitra-mitra yang terlibat, apakah itu ada yang melibatkan dunia industri dan dunia usaha atau tidak. Kalau di sini dijelaskan bahwa program atau kegiatan yang dibuat itu merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Kemudian skala programnya merinci ukuran dan detail target populasi. Kelasnya untuk kelas berapa, usianya berapa. Kalau SD ya fase A, fase B, fase C. Kemudian kalau di SMP ya fase D dan fase E. Kemudian menjelaskan pengaturan program atau kegiatan. Harus mencakup ruang, waktu, pelaksanaan, dan kapan program itu akan dilakukan. Nah, itu seperti lini masa, tempat pelaksanaan, waktu, kemudian siapa saja yang terlibat. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan. Ini sebenarnya sudah Bapak Ibu susun kemarin, ada yang bertugas sebagai dokumenter, sebagai pembaca data, kemudian untuk mengolah hasil. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di PPT, bisa Ibu tuangkan di PPT yang dapat Bapak Ibu jelaskan di KBS. Kemudian komponen yang keenam yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini baru aset based thinking dikaitkan dengan pemikiran berbasis dengan aset. Yang ketujuh itu rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja, kemudian kapan waktu evaluasinya itu dijelaskan. Kemudian yang terakhir kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dari program. Misalnya kalau Jumat pagi bersih, sehat, dan kuat, itu kan tantangannya kalau musim kemarau, panas, kemudian musim hujan, setiap hujan tidak dapat diterka karena cuaca, sehingga kegiatan setiap hari Jumat, senam, dan Jumat bersihnya tidak
dapat dilaksanakan karena kendala hujan. Mungkin itu tantangannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan itu dibuat untuk mencari solusi atas tantangan tersebut. Kemudian aspek-aspek apa yang dinilai? Yang pertama tadi tujuan program, yang kedua kelengkapan dalam struktur program, kemudian yang ketiga itu keterlibatan komunitas sekolah, kemudian yang terakhir rencana evaluasi program. Nah, lini masanya menyusun dan tindak lanjut, kemudian ini menyusun dan unggah di LMS, penilaian, unggah RTL. Nah, RTL-nya itu diunggah paling lambat tanggal 16 November tahun 2024. Nah, jadi masih ada kurang lebih 6 hari, seminggu Bapak Ibu. Nanti selama seminggu itu Bapak Ibu bisa membuat rancangan RTL, kemudian disusun, dituangkan dalam 9 slide yang memuat 7 komponen, yang memuat berapa komponen? 8 komponen, kemudian dipaparkan di komunitas belajar di sekolah. Nanti dilampiri ada notulen, kemudian PPT-nya, kemudian juga dilampiri dengan bukti foto. Nah, ini hampir sama dengan kalau Bapak Ibu mengerjakan PMM, topik pelatihan mandiri. Biasanya kan ada umpan balik, ada foto, ada PPT. Sampai sini ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Sekarang kita diskusi dan tanya jawab untuk RTL. Monggo. Atau jelas RTL-nya harus seperti apa? Nah, monggo kalau ada yang mau sharing atau bertanya, kita bahas bersama-sama tentang RTL. Rencana tindak lanjut tentang perencanaan program, perencanaan pembelajaran berbasis proyek pada komunitas belajar di sekolah. Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas, Ini yang sudah kita susun kemarin, Mas Agus. boleh yang sudah disusun kemarin, boleh Pak, atau membuat Atau- baru juga boleh. Tapi seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau lebih baik biar 1 kali pekerjaan bisa memakai yang kemarin Pak Sigit. Jadi Itu pelaksanaan kalau misalnya cuma 1 kelas boleh nggak ya? apanya pelaksanaannya FTS kan pelaksana boleh Pak Sigit. Misalnya nanti kan di sasarannya hanya kelas berapa gitu toh? Ya. Bisa, nggak apa-apa. Yang penting kan itu program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar di sekolah. Monggo ada yang lain? Jadi nanti slide-nya itu tidak usah banyak-banyak, maksimal 9 slide, tapi di dalamnya ada 8 komponen. Sebentar, nggih. Tak masih ada enggak ya? Tugas PKG. PKG. Nanti kalau ketemu saya apa? Carikan, benar tak carikan tugasnya.
contoh bentar ya. Kemudian ulangi nggih tadi. Nah, ini latar belakangnya, kemudian tujuan programnya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian struktur programnya, kemudian kapasitas yang dimiliki, rencana evaluasi, kemudian selesai. Nah, evaluasi itu dapat melalui angket bisa, kemudian wawancara langsung juga bisa, umpan balik juga bisa. Nah, kemudian evaluasi program dilaksanakan secara berkala 2 bulan sekali. Karena apa? Karena jumlah berkat tadi kan dalam satu semester setiap dilaksanakan setiap Jumat. Jadi evaluasinya dilaksanakan per bulan, di mana selama satu semester itu dilaksanakan evaluasi selama 3 kali. Monggo ada pertanyaan? Bapak Ibu? Tentang tugasnya? Nanti contohnya bisa di-share aja Mas Agus, biar nanti kita siap. motivasi bareng. Nah, siap. Ini hanya sebagai hanya sebagai contoh, tidak harus seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa mencari referensi susunannya di tempat lain. Tapi ini hanya sebagai hanya sebagai contoh gambaran. Ada lagi monggo pertanyaan tentang RPL? Jadi kalau bisa memang harus, bukan kalau bisa ini
PPT-nya ini dipresentasikan di KBS, kemudian disertai dengan dokumen. Boleh foto, boleh video. Sebentar, tak lihatkan lagi. Ini share screen. Nah, tidak harus video, nggih. Foto juga bisa. Ini foto kegiatan pas pemaparan program rencana program pembelajaran yang proyek yang melalui komunitas belajar. Nanti bisa saya share di grup nih. Tantangannya cuaca kurang bersahabat, waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lain ini bisa juga. Tadi maksimal 9 slide nih. Ini kan tadi ada pembukaan sama terima kasih, jadi lebih dari 9 slide. Ada pertanyaan monggo? Atau cukup? Selain foto, notula juga perlu Mas, atau nggak pakai juga nggak apa-apa? Nah, selain foto, kalau yang bagus ada notulanya juga. Foto, notula. Ya, nggih. Nanti notula bisa di foto, kemudian dijadikan satu di PPT. Notula dapat hadir, bisa ditambahkan di PPT juga. Kemudian diupload di LMS. Mas mau tanya, Oke. untuk formatnya berarti PPT ya? Formatnya bisa PPT, kemudian di PDF kan bisa. PPT bisa, PDF bisa, Mbak. Bebas. Tapi kalau bisa kan karena kita paparkan di KBS itu kalau bisa PPT, kemudian nanti PPT-nya di PDF kan. Tapi kalau PPT tok kan nanti ya nilai ngedit gampang di copy paste kalau PPT. Tapi kalau di PDF kan nanti ada convert-convertnya. Kalau yang ini kan belum tak ubah ke PDF, kemudian yang ini sudah PDF, yang satunya tadi. Ya, yang ini sudah PDF. Stop sharing. Nah, kalau yang ini sudah PDF, sudah saya ubah jadi PDF. Kalau yang tadi kan masih PPT. Monggo, ada pertanyaan lain lagi? Atau cukup? Sudah paham, nggih? Jelas toh, Bapak Ibu? Waktunya 6 hari. Tanggal 16 diupload. Saiki tanggal 9. Aduh. Belum jelas, Mas. Ada contoh tidak, Tanggal 16. Mas? Belum? Contoh. Ya, nanti tak share di grup itu. Ya, di-share Mas nanti. Oke. Ada lagi? Iki Mas Erik ono acara Share sekarang gara-gara mawon, ora jangan lali kula. Jangan lali kula share di grup nggih. Kemudian jangan lupa nggih Bapak Ibu tugas-tugasnya yang belum selesai monggo diselesaikan, mboten sah kesusu tapi perlahan tapi pasti dikerjakan. Perlahan tapi pasti. Telat nggak apa-apa ya Mas ya? Yang penting masuk semua, nggih. Telat nggak apa-apa. Rakwat meneng.
Kok ting kerucuk ki sapa sing nang kamar mandi? Tambah Jaluk yo. dokumen nggih. Udan Pak Dan terus ya Ganjar. bro. Terus ya licir apa lagi Bali aku. Mun aku garing ya, Mas. Aduh. Skopajian ya terus ya. Oh. Monggo, ada pertanyaan lagi atau cukup? Nek cukup, kalau cukup sudah kita akhiri. Monggo, ada pertanyaan lagi yang perlu didiskusikan tentang RTL? Monggo. Jelas nggih? Ada pertanyaan mboten? Duduknya seru ya. Itu tanggal 16 itu ngumpul apanya Mas Agus? Kumpul RTL-nya Pak Sigit. Hasilnya Mas, RTL-nya. hasilnya Pak Sigit. Kok cepet banget ya? Heeh. Lebih-lebih tekan Jar. Aku nganu Pak Sigit. Ditulis nggon tantangan mengko waktunya terlalu cepat. Nah, ini tantangan. Tantangan po hambatan. Tantangan Ya, yang Tantangan. ini rampung Jar tekku. tantangan untuk menghambat kuwi. Alma kok ora nyuwara Alma iki. Ya kemulan kok yo. Magedan kok. Telat ada masuk Mas. Oh. Diperiksake lho nek telat aja macam-macam. Wani Alma juara Jar rampung ya. Ini siapa? Alma. Genep-genep Pak. Sing ibu-ibu apa, Pak? Nah, Putri. Wah, ampuh nek kuwi. Pelatih Puran nek. Pelatih Purano. Puranisme kuwi. Sampun nggih, niku sebagai gambaran pun kula share di grup. Ya Pak, matur nuwun. Nggih nanti Cukup, nggih. bertanya di tengah perjalanan boleh ya Mas Agus ya. Siap, insya Allah nek sakit Pak. Ya kalau Kita Boleh, juga masih belajar kok. kendala. Cukup nggih, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas semangatnya. Pada sesi ini kita sudah belajar dan memahami tentang penugasan dari RTL, yaitu merencanakan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Monggo sebelum kita tutup bisa buka kameranya, kita foto bersama. Mas Edi kok nggak ada suaranya nggih? Aku agak parah. Dari kantang. Agak Almi gak narik. berkeramas klinis ya Ki ya. Dari garap. Salah sampo gitu ya. Wah. Ora kaya gejo bakuke mencirit. Oh, badi poles. Apa? Kena go kitball. Siap nggih, monggo. Ya begini. Dibahas semua Pak, Jan. Dua, mulai. Dibahas semua. Siap. Drivernya Pak kuwi. Yo bebas, gaya bebas Mas. Monggo bebas. 1, 2, 3. Sip, terima kasih nggih. Brodol. Monggo Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, kita tutup kegiatan kita pada malam ini dengan berdoa di tempat
Dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wah, Siti ra komen lek Siti jadi lah itu kan. Mbak Siti Adi Junub, rekomen.